Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lailatul Zulfa. Di bab 22 ini kita akan membahas tentang DNS server, authoritative server. Di sini ada 7 materi. Yang pertama yaitu konsep authoritative DNS server. Oke, jadi jika pada bab sebelumnya yang mana sebelumnya kita melakukan checking and forwarding, DNS server itu kurang lebih sama dengan fungsinya seperti ini. Jadi nanti ketika terdapat klien yang ingin mengakses facebook.com misalkan, maka nanti klien tersebut akan menghubungi lokal DNS server dan menanyakan IP address dari facebook.com. Tetapi lokal DNS server itu tidak langsung memberikan ID-nya, namun dia akan bertanya terlebih dahulu dengan google.com. Dan nantinya google.com ini akan memberikan IP address dari Facebooknya, dan barulah lokal DNS server memberikan IP-nya kepada klien agar dapat mengakses IP address-nya. Tapi jika pada authoritative server yang mana kita menghilangkan metode request ke google.com, jadi jika terdapat klien yang ingin mengakses facebook.com, itu lokal servernya sudah menyediakan IP address tersebut. Jadi sebelumnya kita sudah setting terlebih dahulu IP-nya yang mana itu tidak memerlukan metode untuk meminta ataupun merequest kepada google.com. Nah, jadi authoritative server memiliki kelebihan yang bisa mempersingkat waktu dan mempercepat requestan data untuk menuju ke suatu internet. Yang kedua yaitu clone Debian untuk web server. Pada materi kali ini kita akan mencoba melakukan authoritative DNS server yang mana nantinya klien merequest sebuah domain dan lokal DNS server akan langsung menjawab apa IP address dari domain tersebut. Di sini terdapat dua server yang mana ada lokal DNS server dan web servernya. Nanti kita akan membuat klien ingin mengakses web ini dengan cara merequest domain dan IP address melalui lokal DNS server. Jadi kita akan gunakan topologi yang ini ya. Di sini terdapat klien yang akan mengakses web ini yang nanti akan kita cloning melalui server 1 Debian. Nah, nanti yang akan menjadi lokal DNS server adalah server 1 atau server 1 Debian. Oke, langsung saja klik Debian servernya, kemudian klik yang clone, kemudian untuk name di sini saya gunakan web server. Kemudian kita next. Di sini saya full clone, lalu finish. Oke, kita tunggu cloningannya. Di sini sudah terclone ya Debian servernya. Di sini sudah ada web server. Sekarang kita setting networknya. Di sini kita klik setting, kemudian network, dan di sini saya pakai internal network. Untuk name-nya server network, lalu oke. Nah, di sini kita langsung login. Kita lihat IP address-nya, IP address, lalu enter. Nah, di sini untuk IP-nya masih 10.2 karena Debian server yang cloningannya itu memang IP-nya adalah 10.2. Di sini kita ganti dulu, kita masuk dulu ke root, su, strip, lalu enter. Kemudian ke nano/etc/network/interfaces, lalu enter. Kemudian di sini iFetch and post 3 inet static ya. Lalu di sini address kemudian di sini iFetch and post 3 inet static. Lalu di address di sini kita ganti menjadi 10.10.10.4. Kemudian save. Kemudian kita restart sistemctl, restart networking, kita enter. Oke, berhasil. Di sini kita cek IP-nya. IP-nya sudah berubah menjadi 10.4. Kita coba ping 88. Lalu enter. Oke, berhasil. Kemudian kita coba ping google.com. Tapi sebelum itu kita cek dulu ya di resolve-nya. nano/etc/resolve.com. Oke, di sini belum ada. Kita tulis dulu. google.com, berhasil ya. Kemudian kita ubah hostname-nya dengan hostname ctl set hostname svr3/debian, lalu enter.
lalu exit lagi. Oke, di sini sudah berubah hostname-nya, kita login, lalu masuk ke root, kemudian kita ganti hostnya nano/etc/host, lalu enter. Kemudian di sini SWR1 kita ganti menjadi SWR3. Di sini juga kita ganti SWR3. Lalu save. Kemudian kita coba ping SWR3 strip Debian. Oke, di sini berhasil ya. Yang ketiga yaitu konfigurasi zone file. Di sini kita akan membuat 10.4 atau web server ini sebagai web server. Lalu server 1 ini akan kita buat menjadi local DNS server. Oke, langsung saja buka VirtualBox-nya. Di sini di Debian server kita install dulu untuk bin 9-nya. apt install bin 9 lalu enter. Oke, kita tunggu. Jika sudah, kita masuk ke cd/etc/bin lalu enter. Kemudian kita coba ls. Oke, di sini sudah ada banyak sekali file yang sudah disiapkan oleh bin 9-nya. Yang pertama, kita akan konfigurasikan forwarding zone dulu, yaitu dengan masuk ke nano/name.conf.local lalu enter. Di sini terdapat konfigurasi yang masuk ke dalam komen. Kita scroll sampai ke bawah. Nah, di sini kita akan membuat sebuah domain yang akan diakses oleh klien nantinya. Untuk konfigurasinya seperti ini. Zone, kemudian spasi. Di sini misal nama domain saya mau zulfa.com. Jangan lupa kasih tanda petik 2, lalu tanda petik 2 lagi, spasi, kurung kurawal, buka, lalu enter. Lalu di sini tab 1 kali, tipe master. Nah, tipe master ini membuat server Debian kita menjadi master server, yang mana itu terdapat 2 tipe, yaitu ada master yang mana sama dengan server aktif, sedangkan ada juga slash yang itu sama dengan server backup. Di sini jangan lupa kasih titik koma, lalu enter. Kita tab 1 kali, di sini kita tulis di mana kita mau meletakkan zone file-nya. Di sini kita tulis saja file spasi, jangan lupa 2 titik tanda petik, lalu /etc/bin/db. Di sini adalah domain kita, kemudian jangan lupa tanda petik lagi dan jangan lupa titik koma. Kemudian di sini kurung kurawal tutup dan diakhiri oleh titik koma. Oke, itu dia untuk konfigurasi forwarding zone. Kemudian kita konfigurasi reverse zone. Di sini kita enter 2 kali, kemudian kita tulis zone. Sebenarnya sama ya untuk konfigurasinya, cuma di sini kita masukkan IP address, lalu jangan lupa tanda petik, kemudian titik, kemudian instrip adr.alpha, jangan lupa tanda petik lagi, lalu kurung kurawal buka. Nah, ini maksudnya kita memasukkan IP address itu kebalikan dari domain, karena 3 IP depannya itu sama semua, yaitu 10, 10, 10. Maka jika dibalik itu juga sama saja, 10, 10, 10. Contoh IP 10.2.5.4. Maka jika IP tersebut ingin kita inputkan menjadi reverse zone, maka yang kita inputkan adalah 5.2.10. Jadi kebalikannya IP depan 3, IP pertama. Lalu enter. Lalu di sini tab 1 kali, tipe master, jangan lupa titik koma. Lalu enter. Di sini tab, lalu file, spasi, tanda petik /etc/bin. Di sini saya letakkan di db10, tanda petik, lalu titik koma, lalu enter. Nah, di sini kurung kurawal tutup, lalu titik koma. Kemudian kita save, lalu kita coba cek name.conf.local, lalu enter. Oke, di sini sudah tersimpan. Yang keempat yaitu konfigurasi forwarding file. Pada materi sebelumnya kita belum membuat file db-zulfa ya pada file bin. Begitu juga ya konfigurasi IP filenya juga belum kita buat.
Kali ini kita akan membuat filenya pada Debian server. Langsung saja ketikkan komennya, yaitu cpdb.local spasi db.zulfa, lalu enter, kemudian kita ls, lalu enter. Nah, di sini sudah ada. Sekarang kita nano db.zulfa, lalu enter. Di sini juga sudah ada konfigurasinya yang mana kita tinggal menggantinya saja. Di sini saya akan menggantinya dengan domain name saya, yaitu zulfa.com. Jangan lupa beri titik di belakangnya. Kemudian untuk rootnya juga kita ganti menjadi zulfa.com lalu titik. Lalu terdapat juga serial number yang dapat kita ubah. Di sini saya akan ubah menjadi 5. Selanjutnya kita akan lanjut mengkonfigurasi name servernya. Kita bisa ganti pada localhost. Di sini yang mana ini itu adalah singkatan dari internet. NS adalah singkatan dari name server. Dan localhostnya kita ganti menjadi ns1.zulfa.com lalu titik. Lalu di bawah NS1 ini kita bisa ubah menjadi IP address dari server Debiannya. Tanda ininya kita ganti menjadi NS1. Lalu di sini 10.10.10.2. Kemudian IP dari web servernya kita ganti menjadi 10.10.10.4. Taruh ke bawah. Ini untuk menghapusnya, kita klik ctrl+k, lalu domain name-nya di sini zulfa.com. Lalu kita save, enter. Yang kelima yaitu konfigurasi reverse file. Kali ini kita akan melakukan reverse file pada file .10 karena pada materi sebelumnya kita telah mendefinisikan IP pada file debian.10. Di sini kita akan membuatnya dengan mengcopy template yang sudah disediakan oleh bin9, yaitu db.127. Langsung saja kita cp db.127 spasi db.10 lalu enter. Kita cek. Nah, di sini sudah ada ya filenya. Kemudian jika kita nano db10 lalu enter. Nah, di sini kita akan melakukan reverse zone, yang mana pastinya kita akan konfigurasi domain name-nya terlebih dahulu sama seperti sebelumnya. Nah, di sini kita ganti zulfa.com, di rootnya juga sama, kita ganti serial number-nya juga kita ganti menjadi 5. Selanjutnya kita akan konfigurasi pada reverse zone-nya. Kita ganti menjadi ns1.zulfa.com. Lalu di bawah ns1 kita konfigurasikan menjadi seperti ini. Lalu kita bisa gunakan parameter pointer untuk menentukan siapa web servernya. Di sini kita ketikkan saja seperti ini, lalu kita save. Kemudian kita cat pada db.10 lalu enter. Nah, di sini sudah tersimpan. Yang keenam yaitu verify konfigurasi dan restart service. Oke, di sini kita akan pastikan bahwa tidak ada error pada konfigurasi yang telah kita lakukan sebelumnya. Pertama, kita akan coba lihat terlebih dahulu cat db-zulfa, lalu enter. Kemudian saya akan cat db10, enter lagi. Oke, di sini keduanya berhasil tersimpan. Dan jika ingin mengganti, jangan lupa untuk mengganti serial number-nya juga. Jadi untuk pengecekan pertama kita bisa ketikkan saja name strip checks conf, lalu enter. Jika tidak ada output yang tertampil, berarti tidak ada masalah atau kita sudah berhasil. Kemudian kita cek zone pada db-zulfa, name strip check zone spasi zulfa.com spasi db.zulfa, lalu enter. Jika seperti ini, maka ini sudah berhasil. Selanjutnya kita cek pada 10.10.10.4.
digunakan sebagai web server atau belum. Kita komennya yaitu name strip checkzone spasi 10 10 10 in strip adr.arpa db-10 enter. Oke, di sini juga sudah berhasil. Sekarang kita restart bin 9-nya. Sistem CTL restart bin 9. Oke, berhasil. Yang ketujuh yaitu pengujian authoritative DNS server. Oke, di sini kita akan menguji dari seluruh konfigurasi yang sudah kita lakukan sebelumnya. Kita akan melakukan pengujian lewat Ubuntu Client. Sebelum itu, kita akan melakukan konfigurasi resolver lagi agar bisa tersambung ke suatu domainnya. Dengan komen sudo nano/etc/resolve.com atau nano/etc/resolve.com. Lalu enter. Di sini untuk name server 8.8.8 kita disable atau kita beri pagar. Kita enter 2 kali, kemudian kita tambahkan lagi name server 10.10.10.2 agar bisa tersambung ke lokal DNS server kita. Enter. Jika sudah, kita save. Sekarang kita akan melakukan konfigurasi sudo digzulfa.com. Lalu enter. Oke, di sini sudah terjawab bahwa zulfa.com itu adalah suatu domain yang mana web servernya adalah 10.4 dan IP address ini diberikan oleh local DNS server dengan IP 10.2 dan domain servernya adalah ns1.zulfa.com. Jadi kita sudah berhasil dalam pengujian autoritatifnya. Oke, jadi seperti itu untuk pembahasan bab yang ke-22 ini. Maaf jika ada salah kata atau kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.